Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di hari yang mulia, yaitu hari Tasyu'a, dan di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, di waktu yang mulia yaitu subuh, kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman yang masih ada di hati kita, dalam keadaan semangat yang masih membara di hati kita semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi sebab perjumpaan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, soimin soimat, insyaallah bapak ibu-ibu pada hari ini banyak yang melaksanakan puasa nggih. Mudah-mudahan puasa Tasyu'ah dan 2 hari dengan besok pahala yang luar biasa, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintahnya Nabi, kita diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian minggu lalu bahwasanya rukun fi'liyah, rukun perbuatan di dalam solat ini ada ketentuannya dari Allah yang memang harus dikerjakan oleh kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama al-qiyam, berdiri. Ini ya, berdiri ini wajib ketika sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah berdiri tidak wajib. Hukumnya sunnah. Mun abejeng duhur asar maghrib isya subuh berdirinya nikah wajib, kecuali sesake. Tapi sakit ongku, sokona, coplak, umpama stroke, berak sakit telgetel je toju, waktu tetap berdiri gitu ya. Itu. Tapi kalau sholat sunnah berdiri tidak wajib. Umpama berdiri pahalanya besar, duduk sholatnya sah, cuman pahalanya separuh. Tuh kalau sholat sunnah. Terus ruku ini wajib. Makanya ketika sholat cepet-cepetan rukuknya tidak tumak nina, maka batal. Bacaannya sunnah, gerakannya yang wajib. Umpama ambian nikah ruku tak maca doa, perak ruku, sah sholatnya. Tapi walaupun baca doa tapi rukuknya tidak sempurna, batal sholatnya. Nih, makanya sholat tarawih diantaranya banyak orang yang sholatnya ngawur. Ketiga, i'tidal. Dari begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lurus. Ya. Nah, nanti keterangannya habis ini. Ini cuman secara global, umum. Terus selanjutnya sujud.
sujud. Terus duduk di antara dua sujud dengan posisi kaki sebelah kiri diduduki, sebelah kanan berdiri. Meltas kaki sokona meltas. Cek notop. Cek mangkorong nggak nih ya. Harus kayak gini. Terus selanjutnya wal qu'udu fi tasyahhud akhir. Duduk tasahud akhir itu wajib. Makanya ketika orang sholat tarawih itu beda orang siapa-jeng tarawih 2 rakaat pertama duduknya seperti tahiyat awal. Kalau sudah 4 rakaat duduknya buru tahiyat akhir. Itu yang pertama tidak sah. Karena yang namanya tahiyat akhir duduknya memang harus miring nih kata oleh tojuk pada tahiyat awal. Kecuali memang tidak bisa berdebubutuna umpama. Tidak apa-apa. Ya. Ini yang tidak ada udur. Itu baru sholat duduknya sebegitu. Baik. Yang terakhir tertib. Tertib ini berurutan. Mari berdiri, ruku. Tak boleh. Mari berdiri, nuceng. Tak boleh. Dari berdiri langsung sujud itu tidak sah. Berdiri, ruku. Itu urutannya. Tertib itu artinya sesuai dengan urutannya. Tidak boleh loncat-loncat. Baik, keterangannya begini jelasnya. Pertama, rukun secara penjelasan syarahnya yaitu yang wajib yang tidak bisa ditolerir, bahasa kerennya, tak bisa ditawar, yaitu pertama niat. Niat. Innamal a'malu binniyah. Canakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan itu, ibadah itu tergantung kepada niatnya. Kalau sampean bekerja tidak niat, sampean cuma dapat gaji tapi tidak dapat pahala. Sampean alaku langsung ngajolan langsung. Badan aman alaku jolan, maning telepon. Tak maca bismillah, tak niat nyari rezeki, jolan laju. Arwah tak oleh ganjaran, berak oleh WC. Tapi kalau ajolan bismillah niat kaula idul mate tahu sapara anjing deh gini taniannya di halamannya niat kaula ala kuah nyari rezeki karena Allah. Kalau gila kita tangganan di maka sampet lah. Itu gerakannya satu langkah dianggap ibadah kepada Allah sampai pulang. Tapi mun abejeng biar ala gua malolo tak abejeng dibakun katonon. Jadi seperti itu niat. Niat ini lebih bagus daripada perbuatan. Orang yang niat belum berbuat sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang niat elek belum melakukan ini belum dinilai dosa oleh Allah. Kalau sudah dikerjakan baru dosa. Itu bedanya. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Niat ini para jamaah usolli ini dikatakan waktunya kapan? Ini apa? Tempatnya, mahalluha, tempatnya niat itu di hati. Jadi, wa talaffudu sunnah. Keretek hati itu wajib. Tapi mengucapkan di lisan hukumnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Itu sunnah. Yang wajib di hati. Jadi usolli tekakna tak maca usolli ambian mun atena gerak niat saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Hatinya ngomong gitu sampean sudah sah niatnya. Kan Muhammadiyah biasanya ndak pakai niat langsung Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa pokoknya langsung nyambung. Karena di zaman Rasulullah tidak ada usolli. Di masa Rasulullah tidak ada usolli, perlu diketahui. Di masa Rasulullah tidak pakai usolli di zaman tabi'in. Ya, pakai usolli. Kenapa? Karena ulama ini tahu orang yang di akhir zaman tidak nyambung. Sudah pakai usolli kadang luput ya. Allah usolli fardhu dhuhri. Allah, aduh, kontak bodoh dimma adalah. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Zaman Rasulullah, Allahu Akbar, tak. Itu sudah nyambung, sudah hatinya sudah. Nyambung sudah. Hatinya sudah nyambung. Allahu Akbar. Sayyidina Ali kena panah itu. Ada 90 lebih. Badannya. Tanpa operasi.
tanpa obat bius. Mau dicabut dulu kan tak ada dokter. Mau dicabut, apa kata sensei? Bentar, cabut ketika saya sholat. Allahu Akbar, cabuti semua. Mari assalamualaikum, ya kapi. Panah, bukan tembak. Panah itu kan penting itu kan. Masya Allah. Sakitnya bisa berumah rasanya jadi nali. Nyabut panah itu. Tapi karena husuk kepada Allah, Habib Hadi di Lateng itu. Ketika mau operasi hernia apa, penyakit apa itu, mau operasi, mau dibius tidak mau. Sakit ini, Habib, enggak. Saya takut pedot, tidak nyambung hati saya kepada Allah. Begitu dioperasi, dia wirid, operasi sampai selesai. Sudah selesai, Habib, mari wis. Ini orang-orang yang hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau lebih ambian guru keke rengi emo. Ketelan ini. Tak khusyuk. Niat. Itu niat ya. Usolli. Kapan waktunya? Waktuha kapan? Isna'at takbir. Asna'at takbir. Di tengah-tengah Nah ini tempatnya. Tempatnya takbir, waktunya itu kapan? Ketika kita di tengah-tengah mengucapkan takbir. Allah. Nah, mulai saat itu hati ngomong. Mulai kenika ate kudu aja. Allah, niat kaulah aku jangan maghrib 3 rakaat makmuman kan. Allahu Akbar. Makanya Allahnya rodok panjang. Mun Allah nasa kecil, Allah bojen apa ngisena ate. Allah, niat kaulah. Apa jangan subuh niat saya sholat subuh 2 rakaat makmuman. Allahu Akbar. Begitu. Jadi niatnya kapan waktunya hati bergerak? Ketika lisan mengucapkan Allah, itu waktunya. Makanya ketika pakai usolli, niatnya sebelum usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin makmuman Allah. Nah, ketika Allah Akbar, hati sih mulai berbicara. Kenapa dibunyikan? Kenapa ulama ini memberikan bacaan niat? Supaya mulut ini, lisan ini bisa nuntun hati. Maenga ate ce apa jenga. Itu tujuannya kenapa dibunyikan oleh ulama seperti itu. Jadi yang pertama itu niat. Makanya niat jangan sampai sampean ditinggalkan gitu ya. Niat harus diucapkan di dalam hati. Terus rukun yang kedua, ar-ruknu tsani takbiratul ihram. Takbir ihram. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Baca itu wajib disuarakan, kemarin saya jelaskan. Tapi bacanya jangan sampai salah. A-nya panjang, akbarnya panjang. Allahu Akbar. Batal. Orang yang membaca takbirnya seperti itu batal sholatnya. Batal. Apalagi akbar. Wah, Allah. Batalan apa? Artinya berubah. Kalau Allah, Tuhan kita. Tuhan. Tapi kalau Allah, apa Allah Tuhan? Apakah Allah Tuhan? Mun A-nya dipanjangin. Allah. Apakah Allah Tuhan? Berubah artinya, maka batal. Akbar. Akbar. Kalau ebaknya dipanjangin, beduk artinya. Akbar artinya maha besar. Tapi kalau akbar, beduk, kube, makanya Allahu Akbar, Allah beduk. Kan betal, Mas. Makanya perlu bacaan ini. Banyak yang seperti itu. Adan. Waduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak, Bang? Banyak. Mau salah lagi ngajak katokar. Salah lagi. Tidak kali. Jadi ngaki. Dan orang dosa. Itu makanya penting bacaan ini harus bertanya. Masalahnya
salah bacaan, maka arti berubah bahasa Arab ini. Jadi, lain dengan Maliki, bacaan Maliki itu. Saya kalau rakaat pertama, ma-nya itu dipanjangin. Maliki yaumiddin. Rakaat kedua saya tidak panjang. Maliki yaumiddin. Kenapa begitu? Saya ikut ulama, karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Kok berubah, kok sama sih? Karena Maliki sama Maliki tidak merubah arti. Maliki raja, Malik raja, Maliki penguasa. Jadi sama-sama tidak bergeser artinya. Dan ulama padanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sama kan? Maliki yaumiddin, Malik itu raja. Ini tidak berubah. Nah, jadi Allahu Akbar itu bacaannya harus lengkap, tidak boleh hilang salah satunya. Allahu Akbar, tidak boleh Allah Akbar, harus lengkap. Allahu Akbar, jadi tidak boleh hu-nya hilang. Itu rukun yang kedua, tidak boleh dihilangkan. Terus rukun yang salis, yang ketiga, al-qiyamu alal qadar fil fardi. Yaitu ini, fala yajibul qiyamu fin nafilah. Tidak wajib sholat berdiri itu bagi sholat sunnah, tidak wajib. Tapi sholat fardu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, katanya Allah, solat waktu, solat kalian jaga. Ini artinya, makanya solat yang paling bagus itu solat memang di awal. Tapi ada di beberapa tempat itu solatnya memang geser. Solat waktunya ada 3 ya, dibagi 3. Waktu afdol, waktu baik, waktu elek. Misalkan duhur sekarang 11:30, asar 2:30, maka 12:30 sampai 2:30 dibagi 3, berempat jam. Sejaman nih, 11:30 ke 2:30, 1 jaman ya. 1 jam pertama waktu fadilah, waktu utama. Misalkan ada orang sholat duhur jam 12, itu masih fadilah. Sampai jam 12 seperempat, itu waktu utama, VIP masih. Makanya ada pondok-pondok itu, yang lain adzan, pondoknya ada adzan masih. Sholatnya nanti ada 1:30. Kalau jam 1 sampai 1:30 sampai 1:30, itu waktu yang baik. Sudah baik, menurun sudah. Tadi VIP, sekarang VIP baik, cuman bagus. 1:30 sampai 2:30 ini waktu elek sudah, termasuk orang yang memolor-molorkan waktu sudah. Kayak sholat asar, kalau 4:30. Sholat asar, ayo siapa? Mau sholat asar 4:30. Kadang para mu'alik asar. Guru assalamualaikum, mu'alik. Sholat wassalamualaikum. Mu'alik boleh. Gitu ya. Gitu. Jadi sholat seperti itu. Makanya besok insya Allah di sini kalau sudah berjalan, duhurnya akan saya geser ke jam 12. Kenapa? Jam 12 ini waktunya orang baru istirahat. Jadi kalau 11:30 kadang-kadang orang masih belum istirahat. Di adonna 11:30 tapi nunggu orang 1/2 jam. Berarti wirid-wiritan dulu. Di sini sudah bilang la ilaha illa anta subhanaka, itu ngante oreng, si lambat-lambat, si buru jeke. Itu nyaman nutut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu 100 pembacaan di waktu duhur. Itu dibaca, nunggu sampean yang bablas-bablas sing arek tak datang. Edon tek ya. Mun ki edon tek kol 12 ki dung tedungan. Ki tidak pun tidak, langsung ngomat sudah, tidak usah ditunggu lagi. Besok seperti itu, geser waktunya. Asarnya 2:30, di sini insya Allah geser 1/2 jam, jam 3.
Jadi biar orang punya kesempatan santai masih. Kalau 2:30 ini masih siang, orang tedung tak mari ya. Katondu na jalan di mereng-mereng. Jam 3 nih Kak, nyaman gini. Ki geser abi. Kian tikon pada waktunya akan saya geser. Jadi cek ngarea nyaman. Asar sudah bisa. Asar di sana pasti jam 3. Jadi bisa ditunggu. Kayak dulu di Jenisari ya saya. Di Jenisari itu adzan 11:30. Beduknya dipukul. Bung, bung, bung. Tak adzan enggak, beduknya tok dipukul. Saya pikir mau adzan. Habis beduk, hilang orangnya. Karena gue lebih audu. Mulai. Mata dia siapa bojengnya? Tinggal tanya bojengnya jam 12:30 itu. Ditanya lagi, kok 12:30 Pak? Nggih, teng mriki boten enten tiang jam sakniki. Orang nggak beri sabo gini. Tidak apa-apa, ditunggu orang sholat. Bagus, tidak apa-apa. Geser waktu demi ngajak orang supaya sholat semua, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai 1:30. Jam 12, 12:15, ini masih bagus. Insyaallah di sini nggih. Jadi sampean biar tidur enak, ya, ngarit enak, sudah tahu waktunya sholat. Di sana duhurnya jam 12. Walaupun yang lain sudah mari semua, sampean lari ke sini masih ada sholat berjamaah, kan enak. Sudah bisa dipastikan, begitu ya. Tapi tidak mengurangi sholat keutamaan sholat. Jadi rukun yang ketiga adalah berdiri. Allah yang nyuruh dalilnya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat wusta ini ada sahabat mengatakan, Nabi mengatakan sholat wusta ini subuh. Ada ulama mengatakan subuh. Sholat wusta ada yang mengatakan wusta itu maghrib. Tapi jumhur ulama yang dimaksud wusta itu sholat asar. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat ini mulai dari dulu sudah. Ulama abida ini kan mulai dari dulu sudah beda pendapatnya. Tak pada. Jadi sama mungkin mun beda-beda pendapat atau karena ngeneng. Tak usah ngotot-ngotot. Banyak dalil pilihan. Tinggal kita mau milih yang mana. Ada yang sering saya sampaikan itu sama seperti batalnya wudu. Imam Malik mengatakan perempuan laki-laki menyentuh istrinya, suami menyentuh istrinya, menurut Imam Malik tidak batal, pokoknya tidak punya nafsu. Meneguk tegangan tinggi, neguk, tolos, nggih, pada napaman nih, aja neguk, gitu nggih. Nah, jadi sholat wudu batal. Kalau Imam Syafi'i megang batal, punya nafsu, tak punya nafsu, megang batal. Ini Imam Syafi'i. Mun Imam Abu Hanifah, ndak membera neku tak betal je, sebetal loh, setedung bareng. Maksudnya ya itu sudah, tedung bareng tak betal ya. Artinya suami istri berkumpul itu sudah batal. Jadi mun pon pera kumpul tak batal menurut Ibu Bapak Imam Abu Hanifah. Jadi ngotot-ngotot, saya kan masih bener milih aja jangan pian pon. Tapi beda syarat ta, cek manyaman tibi, wudukna Imam Syafi'i, batal lah Imam Malik. Yang tibi. Orang ngalak nyamannya. Kalau wuduknya Imam Syafi'i, batalnya juga Imam Syafi'i. Kalau wuduknya Imam Malik, maka batalnya juga Imam Malik. Gitu, ya. Makanya di Mekah itu kan nggak batal perempuan. Tapi itu sudah pakai hukum darurat, sudah ya, bukan masalah madhab. Karena sudah darurat di situ. Siapa yang bisa menghindar kalau sudah tawaf kumpul seperti itu? Kadang si bobini meler, jelah bobini nyelek masuk akal tengah. Kepek ya orang. Nah, seperti itu. Salahna sudah tahu laki-laki nerobos gitu. Padahal perempuan ini tidak wajib sudah, tidak perlu sudah. Tidak usah ngotot-ngotot mau nyium Hajar Aswad. Sampean kalau ditakdir ke Mekah ya, perempuan itu tawaf tok di pinggir duduk sudah. Nggak usah turun nyium Hajar Aswad. Ada kepek dia orang. Kepek. Seperti itu. Ya, nggak boleh maksa perempuan. Kalau laki-laki harus maksa. Oke, seperti itu. Terus fardu rukun yang selanjutnya, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ini
Ya, membaca Fatihah ini ada syaratnya. Syaratnya ini bodoh syarat tak? Nih, Fatihah. Syaratnya ada isna asyara, ada 12 syaratnya baca Fatihah. Ini bukan ngawur baca Fatihah. Ya, bodoh 12. Pertama, at-tartib harus berurutan. Alhamdulillahirabbil alamin, nah, itu tertib namanya. Tak boleh alhamdulillahirabbil alamin langsung maliki yaumiddin. Nah, boleh. Selanjutnya ar-rahmanirrahim, bolak-balik. Dasar itu namanya tidak tertib. Tertib itu sesuai urutan. Nomor 1, 2, 3. Terus yang kedua, muwalah. Muwalah ini bersambung. Tidak boleh putus terlalu lama. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Batal. Ambuna terlalu abid. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kotel. Batal sholatnya. Kalau tidak nyambung. Makanya harus nyambung. Kalau nyambung, munipa sambunga bacaannya, maka hurufnya harus dibaca semua. Ar-Rahmanir-Rahim maliki. Tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim maliki. Tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim mima. Dibaca semua. Ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dinas siratal mustaqim. Itu kalau disambung, tidak mutus. Kalau berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Tapi kalau mau disambung, harus begitu. Makanya harus tahu. Batal sholatnya. Beniaga Fatihah ini tidak ada tawar-menawar. Positif. Salah sudah ada ampun. Makanya hati-hati. Jadi, sudah nanggung, mikul dosanya makmum. Kalau makmum tenang saja sudah, nengenang ya. Sebanyak protes. Jangan imam. Noceng. Diri. Dosa imam mah. Imam ni cara gaulan ibu kagak ada lagi. Oke, seperti itu insyaallah. Mudah-mudahan selamat kita ya. Terus mura'atu hurufiha. Yang ketiga, syarat yang ketiga mau Fatihah harus diperhatikan huruf-hurufnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Lama-lama cepat ngalama. Gitu ya. Itu salah. Harus jelas alhamha. Enggak boleh alhamdulillah. Karena dari saking fasihnya ha dibaca ho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak boleh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Middin. Tidak boleh maliki yaumidin. Batal, harus ada tasdid. Maliki yaumiddin. Iya bukan iya, salah. Iya kana bukan kana, lain. Kana dengan kana beda. Kalau kana itu yang sukun berarti hamzah. Kalau ain itu yang sukun itu, yang mati itu ain, maka mental. Kana budu, kana mun bera iya kana. Nah, salah. Awas. Iya kana ain, ana budu wa iya kana stain.
Ih, dada. Ih, dada. Ihdinas siro, sot. Siro, sot, siro. Bukan ihdinas siro, sin. Salah. Aube, artinya. Apa boleh? Ihdinas syiro, aduh, salah. Ihdinas sirotol, bukan sirotal. Siro bukan sira. Sirotol mustaqim, bukan takim. Takim ini lurus. Kalau takim, akof dengan akaf ini mirip, beda tipis. Ihdinas sirotol mustaqim, bukan sirotol mustaqim. Salah. Aubar dena, batal. Ini kan bahaya kan? Banyak itu imam-imam. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladzi, bukan ladi. Ladzi, ada titik. Sirotol ladzina ta'alaihim alaihim dodo alaihim ghairil budi maghdu salah maghdu bi alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Sampean tore ikuti saya gi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya break dulu nafas, jangan langsung amin. Waladdallin, amin. Yang afdal waladdallin. Amin. Hanya begelu. Amin. Jangan langsung waladdallin, amin. Beri nyabe. Oke? Nah, seperti itu yang benar. Nah, ini dibaca sendiri di rumah seperti itu supaya sholat kita ini tambah bagus, tambah cocok, tambah besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina mal qutin sadaqar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillatan ula wa nufdhu bil khair wa kulla syarr Allahumma hdina bi hudak wa ij'alna syafiri daqwalat walina wal siwaq tajammi man khalafa amraka asab wa sunallahu ni'mal wakil wa la hawla illa billahil azim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.